Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti oli mesin Mitsubishi Outlander di rumah ya. Untuk videonya nanti saya akan bagi menjadi dua ya, biar tidak terlalu panjang. Untuk yang bagian pertama nanti saya akan menjelaskan perlengkapannya apa saja. Nah, yang video yang kedua nanti untuk cara penggantiannya langsung ke mobilnya. Oke, langsung saja. Untuk penggantian oli mesin ya disarankan 5.000 km sampai maksimal kalau saya 7.000 km ya. Itu udah maksimal ya. Kalau bisa 5.000 km sekali diganti oli mesinnya. Apalagi kalau misal kilometernya sudah tinggi ya. Oke, ini saya biasa pakai oli ini ya, Liquid Moly 5W30. Kenapa pakai 5W30? Karena kilometernya sudah tinggi, jadi perlu oli yang memiliki sifat agak kental ya, full sintetik ya. Di mobil Mitsubishi Outlander itu butuh 4,3 liter, jadi beli yang 4 liter sama 1 liter, sisanya nanti disimpan ya. Nah, kenapa 4,3 liter yang 300 mili nanti? Karena kita mengganti filter olinya sekalian. Nah, ini filter oli yang terbaru ya, modelnya terbaru, kodenya sudah berbeda dengan yang lama ya. Ya, seperti ini filternya. Terus ini saya beli dapat bonus engine flash, jadi nanti saya sebelum diganti mau saya flash dulu dengan oli yang lama ya. Terus ada ini kunci filternya ya, ukuran 66,5 mm. Nah, ini kunci L nya, kunci filternya ya, L nya. Bisa pakai ini atau pakai yang 24 mm ya. Kemudian ada kunci nomor 17 mm ya, ini untuk di drain plug-nya, di baut pembuangan oli ya. Terus ini ada barang kecil yang sangat berguna. Ini adalah ring gasket drain plug-nya ya. Jadi ring gasket untuk di baut pembuangan olinya. Jadi setiap kali ganti oli disarankan ganti ini juga untuk menghindari rembesan oli ya. Kemudian ada bak pembuangan olinya, ada gelas ukur ya. Ini ada buat biar nggak tumpah ya. Ya, ini oli ini enak sekali ya, kalau saya dirasa sama saya. Kilometer saya sudah 150.000, udah tinggi ya, tapi tetap enak terus. Nah, jangan lupa kalau beli oli pastikan yang asli ya. Ini kalau yang Liquid Moly ada barcode-nya, nanti bisa dicek barcode-nya untuk ngecek keasliannya ya. Oke,
Untuk video perlengkapannya mungkin ini dulu, nanti di part kedua langsung kita praktekkan langsung ke mobilnya ya. Terima kasih. Oke, pada video kali ini adalah video part kedua, cara penggantian oli mesin sendiri di rumah untuk Mitsubishi Outlander Sport. Nah, untuk video part 2 ini kita langsung praktek ke mobilnya langsung ya. Karena tadi di video sebelumnya saya pakai olinya Liquimoli ya, dapat bonus engine flush. Jadi nanti ini untuk tahap pertama saya engine flush dulu ya. Langkah awal sebelum engine flush itu, jika mesin masih dingin ya, kita panasin dulu mesinnya sampai kondisi idle ya, RPM nya sekitar di bawah 1 atau di bawah 1000 ya, udah stabil ya. Jika suhu sudah sesuai, nanti kita matikan mesinnya dan pastikan untuk volume olinya itu aman ya, dalam kondisi aman. Kondisi aman itu di antara min dan max ya, jadi di tengah-tengah ya. Ya, ini sudah dipanaskan ya, sudah mencapai suhu kerja, yaitu tandanya sudah sampai suhu yang diinginkan, itu ada di tengah-tengah ya, jarumnya udah di tengah-tengah. Lalu kita matikan mesinnya. Lalu setelah cairan engine flush dituang semuanya, lalu kita nyalakan mesin lagi. Tapi jangan sampai sekali-kali digas ya, pedal gasnya jangan sampai diinjak ya. Biarkan saja sampai maksimal 10 menit. Kemudian setelah engine flush berlangsung 10 menit, kita langsung matikan mesin ya. Nah, setelah mesin mati, kita langsung segera buka pembuangan oli, langsung kita kuras olinya sampai sekitar 20 menit sampai tidak ada yang menetes ya. Terus kita tidak perlu pakai kompresor angin untuk membuangnya, membuang sisa-sisa yang dari atas ya. Kita cukup tunggu saja, karena seperti kata Bung Fitra Eri, kita dilarang untuk menggunakan kompresor angin untuk membuang sisa-sisa oli yang dari atas, karena itu berisiko menjadi uap air ya. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuangan oli. Untuk bagiannya itu ada di bagian kanan ya, bagian kanan mobil. Terus lihat ke bawah, agak susah posisinya ya. Nah, langsung berada di sini nih, itu baut pembuangannya ini ya. Lalu ini ada filter olinya di sini, kita pasang ini. Ya. Tapi untuk membuka
Olinya pakai baut nomor 17. Ya, setelah baut dibuka, ini penampakan ring gasket baut yang lama ya, udah gepeng ya. Lalu ini udah dipasangkan gasket ring baut oli mesinnya yang baru. Ya, ini masih bagus ya, udah belum gepeng ya. Jangan sampai kebalik masangnya, ini yang bawah, ini yang atas. Ya, setelah baut oli dipasang lagi dengan gasket ring baru, lalu kita takar yang 1 liter dulu di gelas ukur. Ini 4 liter, ini 1 liter, berarti kita mau ngambil di 300. Ini dibersihkan dulu ya. Warna olinya hijau ya, jadi kalau malam-malam, kalau yang khusus liquid moly ini, kalau ada kebocoran dia nyala hijau. Hijau, kelihatan nggak? Hijau. Lalu kita oleskan ke filter oli yang baru. Oleskan sebagian oli. Tujuannya dioleskan di sini untuk biar nanti pas dibuka itu tidak susah. Oleskan ke sil-sil sini. Sudah, lalu kita isi setengah bagian ini aja, setengah bagian filter oli. Kita ratakan biar dia meresap. Sudah kira-kira berkurang 100.
lagi. Nah, lalu kita pasangkan ke tempat filter olinya. Pasang ini dulu kuncinya. Dengan kunci L. Ya, seperti ini posisinya ya. Filter olinya kita putar ke kanan, lalu dipasang kunci L, lalu kita kencangkan ya. Lalu kita tuangkan oli yang 4 liter dari atas sini ya. Kita skip aja. Lalu setelah oli sudah dimasukkan semuanya 4,3 liter, lalu nyalakan mesin kembali sekitar 10-15 menit. Nanti sambil digas juga tidak apa-apa. Jadi begitulah video tentang cara ganti oli ya. Sekali lagi diingat-ingat poinnya, jika melakukan engine flush sebelum ganti oli maka wajib menyiapkan filter oli untuk sekalian diganti dengan yang baru ya. Terus nanti sisanya disimpan, nanti barangkali dibutuhkan untuk cek berkala volume olinya. Bila berkurang lalu tambahkan lagi. Untuk di dipstick itu yang normal volume olinya itu antara minimal dan maksimal, begitu ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ke kolom komen. Terima kasih.